Oleh karena itu, untuk menjawab kerinduan kita akan rumahnya, kami beribadah, kami berkhotbah di tengah-tengah pelatarannya, di tengah-tengah rumah Tuhan yang selama ini sudah menjadi tempat kita selama ini. Tuhan memberkati. And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up Shalom, to jemaat walk on Tuhan stormy yang terkasih, jemaat GKPI Cipayung, apa kabar? Semoga dalam naungan kasih Tuhan yang selalu memberkati kita di tengah-tengah masa beribadah di kediaman masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita masuk ke dalam renungan untuk Minggu Palmarum ini. Mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur karena Minggu Palmarum ini kami tetap boleh beribadah ya Bapa di kediaman kami masing-masing bersama keluarga kecil kami yang merupakan gereja inti. Terima kasih atas waktu yang boleh Tuhan berikan, atas kesempatan yang boleh kami dapatkan. Biarlah kami yang akan disapa oleh firman-Mu menjadi bersemangat Tuhan, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus dan kuasa Tuhan selalu bekerja, tiada terbatas ruang dan waktu. Kami sambut firman melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan di Minggu Palmarum keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur
dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan April. Kita bahkan sudah menjalani peribadahan dari rumah kita masing-masing. Sudah minggu yang ketiga, dimulai dari tanggal 22 Maret, kemudian 29 Maret, dan hari ini Minggu 5 April 2020. Hari-hari kita, kegiatan-kegiatan kita didominasi dari rumah, di rumah. Pandemi ini memaksa kita menikmati Minggu Palmarum ini dari kediaman kita masing-masing dan tidak bertemu secara tatap muka dengan teman-teman satu persekutuan yang kita kasihi. Namun begitu, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, kita tetap kiranya teguh, semangat di dalam iman kita memuji Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui makna dari Minggu Palmarum ya, dan dari khotbah kita di Yohanes 12 ini kita tadi membaca ada simbol-simbol yang digunakan. Contohnya daun palem dan keledai ya. Mungkin kita sudah pernah mendengar arti makna pemakaian simbol-simbol ini, tapi biarlah saya mereviewnya, mengingatkannya kembali untuk kita. Daun palem di ayat 12 yang dipakai oleh orang banyak untuk menyambut Yesus itu memiliki makna, yaitu sebagai simbol dari kemenangan, kejayaan. Di Timur Tengah pada waktu itu dulu, itulah makna simbol daun palem itu. Simbol dari kemenangan, kejayaan, kehidupan, kesuburan. Sehingga ketika Yesus datang, mereka melambaikan, mengeluh-elukan Yesus dengan daun palem itu. Kebanyakan orang-orang yang menyambut Yesus itu adalah rakyat-rakyat jelata. Mereka adalah orang-orang yang mungkin orang-orang yang kesusahan, miskin. Mereka tidak punya permadani untuk menyambut Yesus. Tetapi mereka dengan kesederhanaannya, tapi didorong dari rasa hormatnya ya, rasa kekagumannya, puji-pujiannya yang tulus untuk menyambut Tuhan yang dihormati itu. Itulah yang bisa mereka berikan. Walau sebenarnya mereka memiliki beban dalam kehidupannya, tapi mereka begitu bersorak-sorai menyambut Yesus yang mereka dengar itu, yang sudah melakukan banyak perkara, banyak mukjizat. Mereka mengeluh-elukan Yesus, mereka menyambut Yesus dengan daun palem. Dari kesederhanaan itu, meskipun mereka adalah orang-orang yang sebenarnya terhimpit memiliki begitu banyak beban, tetapi mereka tidak membawa beban itu menghadap Yesus. Mereka meninggalkan keluh kesah mereka. Mereka menjumpai Yesus dengan daun palem itu sebagai simbol bahwa mereka meskipun banyak beban, mereka mau menjumpai Yesus dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian yang tulus tentu, karena iman mereka Yesus Maha Kuasa. Jadi beban itu ditinggalkan meskipun masih melekat. Beban itu tidak mempengaruhi mereka menjumpai Yesus meskipun beban itu masih ada, tetapi mereka bisa bersorak-sorai seperti tersenyum, memuji dengan riang Yesus yang datang itu. Yang kedua adalah keledai. Kita tahu ya, keledai itu tampaknya malas ya, gale begitu.
Apalagi kalau dia diperbandingkan dengan kuda yang satu gen seperti itu ya, dengan keledai. Kuda kesannya begitu gagah ya. Maka raja-raja selalu naik kuda kan. Kalau kita tonton film-film kolosal pun misalnya, film-film kerajaan atau apapun, selalu yang ditunggang adalah kuda, tidak pernah keledai. Karena keledai itu tampaknya lamban, malas. Tetapi kita tahu bahwa keledai itu kuat ya. Dia bisa menanggung beban dan dia mengerjakan tugasnya sampai dengan selesai. Apa simbol dari itu? Kenapa Yesus menunggangi keledai? Bahwa Yesus yang kalau kelihatannya ya, dia hanya lahir dari keluarga yang kelas sosialnya rendah, dan dia sepertinya tampaknya lemah karena dia tidak mengangkat senjata untuk berperang. Malah dia memberikan pelayanan dengan kasih. Tampaknya lemah, tapi sebenarnya sangat kuat. Kenapa? Karena sampai pada akhirnya, meskipun dia harus disiksa, dan karena siksaan itu mengalami kematian, tapi dia menyelesaikan tugasnya betul-betul sampai akhir, sampai tetes darahnya yang terakhir. Itu yang mau disimbolkan. Jemaat Tuhan, dari pemaknaan simbol itu tadi dan dari pembacaan narasi teks khotbah hari ini dari Yohanes 12, ada yang bisa kita petik tentu, yaitu yang pertama adalah kita melihat rakyat-rakyat jelata yang menyambut Yesus itu, yang memiliki beban hidup itu karena dirundung kemiskinan ya. Zaman dulu mereka terpinggirkan, terabaikan, orang yang tidak dianggap. Tapi mereka tetap mampu dengan senyuman, dengan riang gembira, dengan puji-pujian datang memuji dan menyembah Tuhannya. Beban itu tidak menjadi alasan bagi mereka untuk menghormati Tuhannya. Yang kedua yang saya petik juga, saya membayangkan bagaimana dengan Yesus itu sendiri yang dielu-elukan, dilayani, diagungkan bak seorang raja. Padahal dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menjumpai kematiannya. Dan kematian itu akan dijumpai dengan drama yang begitu sakitnya. Disiksa, ya, dicambuklah, diberikan kawat duri. Saya pikir film The Passion of Christ menjadi suatu visualisasi bagi kita untuk mengerti lebih dekat, lebih nyata bagaimana ngerinya siksaan yang diterima oleh Yesus. Kalau tadinya kita hanya membaca dia dicambuk, dalam film itu dinarasikan ya, digambarkan Yesus dicambuk, dibawa dicambuk-cambuk, itu ada di ujung-ujungnya itu ada seperti kaca atau apa begitu, sehingga ketika dicambuk pun kulitnya ikut terangkat. Betapa sakitnya itu, dan itu tidak hanya sekali cambukan, sampai dia harus memikul salibnya sendiri sampai ke Bukit Golgota. Walaupun akhirnya ada yang disuruh ya, karena Yesus sudah tidak sanggup, ada yang disuruh membantu mengangkat salib itu, karena begitu sudah lemahnya lah dia, dan dia sudah bisa tentu membayangkan itu sebentar lagi itu akan nyata terjadi. Tapi ketika orang-orang mengeluh-elukan dia, bagaimana ya perasaannya? Saya berpikir-pikir, menafsirkan ya. Apalagi orang-orang rakyat jelata, umat Tuhan yang miskin itu, yang menyembah dia itu, menyembah dia, memuji dia, mengagungkan dia, karena mereka punya pengharapan kepada Yesus. Karena sebelum peristiwa ini Yesus didengar sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Jika Lazarus saja, jika kematian saja bisa dia taklukkan, apalah artinya hanya sebuah kemiskinan? Kan kira-kira begitu barangkali pikiran dari orang-orang banyak yang menyembah dia itu. Dan itulah pengharapan mereka. Dan bagaimana ya Yesus ketika menerima elu-eluan itu, puji-pujian itu, pengagungan itu. Oh, mereka ini menyembah saya, memuji saya karena berharap kepada kuasaku. Padahal seminggu lagi aku akan menemui kematian itu.
Jemaat Tuhan, Yesus menerima sorak-sorai dari mereka. Yesus menerima puji-pujian, elu-eluan dari mereka. Tapi tentu Yesus tahu bahwa mereka nantinya akan kecewa kalau tahu bahwa Yesus itu yang dianggap hebat dan kuat itu pun akan mengalami masa sengsara dan bahkan menuju kepada kematian. Tapi tampaknya bagi saya, Yesus seperti seolah-olah membiarkan mereka kecewa. Ada hal yang ingin Yesus ajarkan, bahwa memuji Yesus bukan melulu tentang kehebatannya, bahwa mengimani Yesus tidak melulu tentang kuasanya. Mengimani Yesus tidak hanya dalam masa-masa yang hebat dan kuat, tetapi dalam masa sengsara pun. Itu yang bisa saya imani dari apa yang terjadi pada peristiwa itu. Yesus mau mengajarkan, mendisiplinkan kepada umatnya yang mengagungkan Dia, bahwa datang kepada Yesus tidak hanya dalam masa kuat dan hebat, tetapi kita juga akan mengalami masa-masa sengsara. Dan pada saat seperti itu, apakah kita masih akan mengimani Yesus, mengelu-elukan Dia sebagai Tuhan yang mampu, yang sanggup, kuat dan berkuasa untuk menolong kita di dalam masa-masa sengsara kita? Jemaat Tuhan, Yesus menerima sorak-sorai dari mereka. Yesus menerima puji-pujian, elu-eluan dari mereka. Tapi tentu Yesus tahu bahwa mereka nantinya akan kecewa kalau tahu bahwa Yesus itu yang dianggap hebat dan kuat itu pun akan mengalami masa sengsara dan bahkan menuju kepada kematian. Tapi tampaknya bagi saya, Yesus seperti seolah-olah membiarkan mereka kecewa. Ada hal yang ingin Yesus ajarkan, bahwa memuji Yesus bukan melulu tentang kehebatannya, bahwa mengimani Yesus tidak melulu tentang kuasanya. Mengimani Yesus tidak hanya dalam masa-masa yang hebat dan kuat, tetapi dalam masa sengsara pun. Itu yang bisa saya imani dari apa yang terjadi pada peristiwa itu. Yesus mau mengajarkan, mendisiplinkan kepada umatnya yang mengagungkan Dia, bahwa datang kepada Yesus tidak hanya dalam masa kuat dan hebat, tetapi kita juga akan mengalami masa-masa sengsara. Dan pada saat seperti itu, apakah kita masih akan mengimani Yesus, mengelu-elukan Dia sebagai Tuhan yang mampu, yang sanggup, kuat dan berkuasa untuk menolong kita di dalam masa-masa sengsara kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, dari sini ada pelajaran iman yang boleh kita petik. Di minggu-minggu sengsara, termasuk Minggu Palmarum, kita biasanya diajak, dihimbau untuk seperti masuk ke dalam kesengsaraan Yesus itu. Dan saya yakin dengan situasi kita yang serba sulit sekarang, himbauan untuk mengimani, untuk menghayati masa kesengsaraan Yesus tidak jadi sulit, karena kita pun sedang dalam keadaan yang sengsara. Kita sengsara karena physical distancing ini. Kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Ya, baru kali inilah terjadi moto yang biasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang bersatu kita sakit, berpisah berjarak kita sehat. Ya, keadaan menjadi begitu terbolak-balik. Kita bahkan ada orang yang misalnya meninggal dunia, entah karena COVID-19 ataupun tidak bisa dilayat oleh begitu banyak orang. Tidak bisa ditangisi lama-lama, langsung segera dikebumikan.
Dengan keadaan ini bahkan yang tersulit adalah keadaan ekonomi yang ambruk, yang carut marut. Jemaat Tuhan, kita semua mengalaminya, ya. Apalagi yang paling merasakan itu para pekerja buruh harian, jemaat Tuhan yang pekerjaannya hari ini income didapat ketika hari ini bekerja. Para Gojek online, para buruh-buruh yang hari ini bekerja baru hari ini mendapat gaji. Tapi tidak terlepas juga para pengusaha, ya, jemaat Tuhan yang pengusaha misalnya, apakah usaha yang dalam menengah, kecil, besar, mengalami kebimbangan, mengalami kecemasan. Perekonomian sedang ambruk. Kita mengikat pinggang begitu kencang. Saat ini kita tidak memikirkan banyak hal, hanya memikirkan ke depan ini masih bisa beli beras enggak? Minimal ada beras, ada telur, sudah cukup. Karena nggak tahu ini akan sampai berapa lama. Itu yang barangkali menjadi kesengsaraan kita. Jadi ketika memasuki minggu sengsara ini tanpa dihimbau pun kita mungkin sudah mengatakan sudah memang sengsara. Begitu. Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita nikmati sebagai penumbuh iman kita di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, dengan juga makna-makna simbol yang ada di dalamnya. Jemaat Tuhan, rakyat-rakyat jelata, orang-orang miskin yang memuji Yesus itu, sekali lagi, bukan karena mereka dalam situasi gegap gempita, bukan karena hidup mereka serba nyaman. Mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang terpinggirkan, mereka orang-orang yang secara sosial ekonomi juga kesulitan. Tetapi mereka meninggalkan beban itu. Mereka menjumpai Yesus bukan membawa keluh kesahnya, tapi mereka menjumpai Yesus karena mereka yakin dan percaya mengimani di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Itulah posisi kita saat ini. Kita sengsara, kita serba kesulitan. Bukan hanya ekonomi, kita orang-orang yang cemas, keluar bagaimana, terkena dampak virus atau tidak. Tapi marilah kita dalam minggu-minggu sengsara ini semakin mendekat kepada Dia, semakin menjumpai Dia. Tidak lagi hanya membawa beban kita, tapi tetap bersuka cita. Itu sulit, tetapi dengan iman pasti dimampukan. Sambil tentu kita tetap berpengharapan dan berdoa bahwa Tuhan pada waktunya akan memulihkan seluruh muka bumi ini dan COVID-19 ini berlalu. Seperti firman Tuhan, seperti janji Tuhan, segala sesuatunya di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktunya kita mengalami kesulitan karena COVID-19, tapi pada waktu yang indah yang Tuhan boleh berikan, kita akan kembali menjalani hari-hari kita seperti yang biasa, yang normal yang kita jalani. Kita tidak takut untuk beraktivitas karena Tuhan telah mengangkat kehidupan ini, menjauhkan COVID-19 dari muka bumi ini. Dan kiranya ke depan ini damai sejahtera di semuka bumi ini meliputi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena melalui Yesus yang dielu-elukan oleh orang banyak, yang datang bukan karena situasi hidupnya yang serba menyenangkan, kami boleh belajar secara iman bahwa mengikuti Tuhan tidak melulu hanya karena melihat kebesarannya, tidak melulu hanya karena situasi hidup kami normal, baik, sejahtera, tapi lebih lagi kami ditantang dalam kesulitan-kesulitan kami.
kami tetap menjumpai Tuhan. Dan kami tidak hanya membiasakan diri datang kepada Tuhan karena seluruh kehidupan kami berjalan normal dan baik, sejahtera. Tetapi bahkan di dalam masa sulit, masa paceklik, kami tetap menjumpai Tuhan dengan iman yang teguh. Dan biarlah dalam minggu-minggu sengsara ini, di tengah-tengah kesengsaraan kami karena pandemi COVID-19 ini, kami semakin mengerti begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa kasih karunia yang selama ini Tuhan sudah boleh berikan kepada kami. Sehingga kami semakin memuji dan memasyurkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan, di khususnya jemaat-Mu, jemaat khusus GKPI Cipayung, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami sakit secara fisik ataupun psikis, karena situasi yang serba tidak menentu ini. Tuhan merangkul mereka. Tuhanlah yang menenangkan dan mendamaikan hati mereka, sehingga mereka bisa berdamai dengan situasi ini, sehingga mereka tidak menjadi frustasi, sehingga kami tidak menjadi gamang akan hari depan. Tetapi Tuhanlah yang mengangkat kami, menyembuhkan kami, sehingga selalu dengan iman kami punya semangat baru setiap harinya. Dan kami yakin percaya Tuhan akan memberikan waktu yang indah sehingga COVID-19 ini berlalu dan kami boleh menjalani hari-hari kami normal seperti biasa untuk beraktivitas. Namun Tuhan, sembari kami menunggu waktu yang indah itu, waktu-waktu yang indah yang penuh dengan kesengsaraan ini juga, kami memohon kekuatan daripada Tuhan untuk sebelum sampai kepada berlalunya COVID-19 ini. Tuhan sertai kami, Tuhan kuatkan kami, sehingga Tuhan kami selalu memiliki semangat baru. Terima kasih Bapa, melalui Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memberkati semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKPI Jemaat Khusus Cipayung. Amin. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more